channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Menyingkap Kehidupan Desa Makhluk Halus Lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi aktif paling ganas yang terletak di Jawa Tengah. Selain dikenal dengan kedahsyatan awan panasnya atau biasa disebut wedhus gembel, gunung ini juga dikenal menyimpan sejuta misteri. Ribuan jiwa telah menjadi mangsa keganasan wedhus gembel yang disemburkan oleh kawah Merapi yang pada akhirnya menimbulkan cerita-cerita mistis di kalangan warga sekitar dan bahkan menyebar ke seluruh Nusantara. Masyarakat sekitar Merapi percaya bahwa di bagian kawah yang berada di atas puncak gunung terdapat istana kerajaan makhluk halus penunggu Gunung Merapi. Di sana bercokol para punggawa besar kerajaan gaib puncak Merapi yang istananya menghadap ke selatan, mengarah ke istana Ratu Pantai Selatan Segoro Kidul. Sedangkan pada bagian lereng selatan Gunung Merapi terdapat Pasar Bubrah, yaitu pasar gaib yang berada di perkotaan dan menjadi pusat perekonomian makhluk halus Gunung Merapi. Di Pasar Bubrah tersebut terdapat aktivitas seperti layaknya manusia biasa. Banyak orang berlalu lalang di pasar. Ada seorang paranormal asal Surabaya, sebut saja namanya Gus Ali, di mana ia bercerita sekilas tentang kehidupan makhluk gaib penghuni lereng Merapi. Namun apakah itu alam jin atau alam makhluk halus lainnya, dan alam gaib sab keberapa tidak dijelaskan oleh si paranormal. Beginilah ceritanya aktivitas di desa gaib lereng Merapi. Di lereng Gunung Merapi terdapat sebuah desa makhluk halus dan desa itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa, kecuali hanya menggunakan mata batin. Kehidupan biasa tidak berbeda dengan kehidupan di alam manusia. Namun ada beberapa hal yang unik yang tidak dijumpai di alam manusia. Para penghuni perkampungan gaib itu kesehariannya seperti manusia. Ada yang bekerja sebagai petani, karyawan, pegawai, pengusaha, dan sebagainya. Sedangkan para ibu-ibu di sana banyak yang berjualan toko sembako maupun warung makan. Mereka ternyata menjual makanan seperti yang ada di warung-warung di alam manusia. Ada nasi pecel, ada pisang goreng, ada nogosari, bikang, cookies, jamblem, onde-onde, dan sebagainya. Pokoknya jajanan yang ada di alam manusia bisa ditemukan di desa gaib di situ. Minumannya juga sama seperti di alam manusia. Ada Sprite, Fanta, teh botol sosro, teh manis, kopi panas, dan sebagainya. Manusia yang sedang melakukan terawangan ke alam gaib juga boleh memakan makanan yang sama persis dengan makanan manusia tersebut. Jika lapar, para dukun atau spiritualis yang sedang melakukan perjalanan di alam gaib juga sering mampir di warung-warung seperti itu. Namun ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakan oleh manusia, yaitu makanan yang tidak ditemukan di alam manusia. Artinya adalah makanan atau minuman di alam gaib yang unik dan tidak sama dengan makanan di alam manusia. Makanan aneh seperti itu tidak boleh dimakan oleh manusia yang sedang mengembara di alam gaib, karena merupakan makanan pantangan atau larangan. Jika manusia memakan jajanan aneh tersebut di alam gaib, maka ia tidak akan bisa kembali lagi ke alam manusia. Ternyata hewan-hewan ternak di sana juga sama dengan hewan-hewan ternak di alam manusia. Ada kambing, ayam, babi, dan sebagainya. Hanya saja binatang-binatang ternak di alam gaib memiliki keunikan tersendiri.
Hewan babi di alam gaib memiliki kulit putih kemerahan seperti babi alam manusia. Namun mereka memiliki sepasang telinga dan sebuah ekor yang menyerupai bunga mawar. Jadi jika dilihat seperti seekor babi yang telinga dan ekornya terbuat dari bunga mawar. Mereka baik dan ramah, mereka sama seperti manusia. Mereka menghargai tamu dan juga melayani pembeli warung dengan baik. Mereka juga suka memberi saran-saran baik kepada tamu manusia. Namun jika ada seorang manusia yang mencoba mengganggu atau berbuat jahat kepada mereka, maka para ibu-ibu yang berjualan di warung-warung tersebut akan berdatangan mengeroyoknya dengan wujud seram seperti hantu pocong serta mengeluarkan getaran magic yang menakutkan. Jika manusia tersebut kalah dalam pertarungan, maka ia akan dibawa menghadap penguasa desa gaib tersebut dan tidak bisa kembali lagi ke alam manusia. Tapi jika manusia tersebut menang, maka semua warga desa gaib akan lari kocar-kacir seperti sekumpulan manusia yang diterjang angin badai raksasa. Tapi manusia lebih banyak kalahnya jika mencoba menjahili makhluk halus di alam gaib tempat mereka tinggal, karena manusia di sana statusnya sebagai tamu. Di mana kaki berpijak, disitulah langit kita junjung. Artinya tamu harus menghormati tuan rumahnya. Itulah sedikit pengalaman menyingkap kehidupan desa makhluk halus lereng Gunung Merapi. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.